Salam jumpa, salam sukacita Natal saudara. Dan hari ini kita masih berada dalam renungan Natal. Dan untuk saat ini saya mengambil dari Lukas 2 ayat 21 sampai 40 ya saudara. Walaupun agak malam, saya tetap rekaman karena memang hari ini saya keluar ya pagi. Topiknya Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Simeon dan Hana. Jadi kita melihat Simeon dan Hana, pribadi yang Tuhan libatkan dalam suasana perayaan Natal Yesus Kristus, saudara. Jadi peristiwa Natal ini melibatkan mereka juga. Mereka menyatakan kepada banyak orang di bait Allah siapakah Yesus yang datang, yang dibawa oleh orang tuanya ke bait Allah. Dan memang saudara, kalau kita membaca Lukas 2 ayat 21 sampai 40 ini, itu bicara tentang orang tua dari Yesus, Maria dan Yusuf, yang sungguh-sungguh melaksanakan hukum Taurat. Jadi mereka adalah orang-orang Israel yang sungguh-sungguh taat kepada hukum Taurat, saudara, dan mereka melakukannya. Mereka menyunat Tuhan Yesus pada umur 8 hari, dan kemudian setelah masa kenajisan dan masa pentahirannya sudah genap dari ibunya, Ibu Maria, maka mereka membawa Yesus ke bait Allah untuk diserahkan ke hadapan Tuhan, diserahkan kepada Tuhan, karena anak sulung itu milik Tuhan sesuai dengan hukum Taurat, saudara. Dan untuk itu mereka membawa persembahan, yaitu sepasang burung merpati dan sepasang burung tekukur, saudara, ya, untuk menjadi korban persembahan kepada mereka pada saat mereka selesai melakukan pentahiran, saudara. Nah, jadi di sini pada saat mereka sampai di bait Allah, mereka berjumpa dengan Simeon dan juga Hana. Dan apa yang dikatakan Simeon, saudara? Saudara tahu bahwa Simeon ini adalah dikatakan ayat 25, dia benar, orang benar dan saleh, dan menantikan penghiburan bagi Israel. Dan saudara, jadi memang waktu-waktu itu semua bangsa Israel menantikan kelepasan, penghiburan, karena mereka selalu dalam penjajahan bangsa-bangsa lain. Mereka dijajah sehingga mereka juga menantikan pelepasan buat mereka, penghiburan, saudara. Dan kepada Simeon, Roh Kudus ini, Allah berbicara lewat Roh Kudus bahwa dia tidak akan mati sebelum dia berjumpa dengan Yesus, Juru Selamat itu, saudara. Dan dia sungguh berbahagia pada waktu dia berjumpa dengan Yesus. Kemudian dia mengambil anak itu, saudara. Dia lalu menatanya sambil memuji Allah, katanya ayat 29. Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Jadi memang benar-benar Simeon ini sudah disampaikan kepadanya, engkau Simeon tidak akan mati sampai engkau berjumpa dengan keselamatan pribadi yang membawa keselamatan bagi umat Israel, ya, bagi orang-orang percaya, saudara. Nah, jadi memang spesial Tuhan bicara kepadanya. Dan sekarang dia bersuka cita setelah dia berjumpa, saudara. Dan dia ayat 30 berkata, sebab mataku telah melihat
keselamatan yang daripadamu. Haleluya. Kemudian yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan kemuliaan bagi umatmu Israel. Saudara, luar biasa. Jadi memang Simon ini telah melihat pada waktu orang tua dari Yesus ini datang ke bait Allah, melihat pribadi bahwa ialah pribadi yang ditentukan untuk menjadi keselamatan bagi bangsa-bangsa. Saudara, bukan saja bagi bangsa Israel, tetapi semua bangsa menantikan ini, saudara. Itu menantikan kelepasan saudara, menantikan kelepasan bagi semua bangsa, saudara. Jadi sebenarnya, saudara, kalau kita melihat Yesus ini bukan saja dinantikan oleh bangsa Israel, tetapi bangsa-bangsa juga menantikan, saudara, karena bangsa-bangsa, maka sampai sekarang ini juga bangsa-bangsa masih terbelenggu oleh kuasa dosa, kuasa jahat, dan kuasa dosa, kuasa jahat, dan kuasa maut, saudara. Tiga ini yang membelenggu sampai saat ini. Dan memang kalau waktu itu mereka berharap bangsa Israel secara jasmani mereka bebas dari segala belenggu penjajahan, tetapi jauh lebih daripada itu, ternyata Tuhan punya tujuan lebih mulia daripada sekedar pembebasan dari penjajahan, tetapi pembebasan dari kematian kekal yang semua orang akan alami kalau Yesus itu tidak datang, saudara. Kemudian dikatakan ayat yang ke-34, lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Tapi kalau saya melihat terjemah yang lain, saudara, saya buka terjemah yang lain ya, supaya kita lebih mengerti maksudnya apa. Coba kita melihatnya dalam terjemahan bahasa Indonesia sederhana. Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, anak ini sudah dipilih oleh Allah untuk membinasakan dan untuk menyelamatkan banyak orang. Ia akan menjadi tanda dari Allah yang akan ditentang oleh banyak orang, saudara. Dan juga kalau kita melihat TSI, terjemahan sederhana Indonesia, lalu Simeon berdoa kepada Allah memberkati mereka, kemudian dia berkata kepada Maria, dengarkanlah, sesuai rencana Allah, melalui anak ini banyak orang Israel akan jatuh dan dihukum oleh Allah, dan melalui anak ini juga banyak orang akan dibenarkan di hadapan Allah. Walaupun dia diutus Allah, banyak orang yang akan menolaknya. Ini mungkin yang paling ya kalau dengan kita belajar firman Tuhan, ini terjemahan yang membantu kita untuk kita boleh mengerti apa yang dimaksud dengan kata-kata ini. Jadi ternyata bahwa pribadi Yesus ini akan menentukan orang dihukum atau diselamatkan. Dan ini pribadi yang menjadi pribadi yang akan diterima ataupun ditolak oleh banyak orang. Terjadi perbantahan, saudara.
Ada sampai saat ini memang seperti itu. Ada yang menolak dan ada menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini akan terus berlangsung sampai Tuhan Yesus akan datang kedua kali, saudara. Dan kemudian kita membaca juga ayatnya yang ke-35. Ini juga agak susah ya, saudara. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Ini dikatakan kepada ibunya Maria, ya, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Nah, kalau kita melihat juga dari terjemahan yang lain, saudara, saya ambil terjemahan dari bahasa Indonesia sederhana. Dan dengan demikian terbongkarlah isi hati mereka. Kesedihanmu akan menusuk hatimu seperti pedang yang tajam. Kemudian terjemahan sederhana Indonesia, ini boleh kita baca juga terjemahannya dari Lukas 2:35 ini. Melalui dia isi hati banyak orang akan disingkapkan. Dan karena dia juga suatu saat nanti hatimu akan terasa sakit seperti ditusuk dengan pedang yang tajam, saudara. Nah, mungkin kita berpikir nanti pada suatu saat dia dalam penderitaannya sebagai orang tua, sebagai ibu, dia tertusuk hatinya karena memang penderitaannya luar biasa. Dia melihat sendiri, ya, bagaimana seorang pribadi yang dikagumi selama ini, seorang anak yang dikagumi dan melakukan banyak hal di Israel, saudara, yang luar biasa, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mentahirkan orang-orang yang kusta, saudara, dan banyak mujizat yang dilakukan. Orang yang kerasukan setan terlepas, dibebaskan, saudara. Dan kemudian pada akhirnya dia akan dibunuh, dia akan digantung di kayu salib, saudara, dan rencana dibunuh, dan dia akhirnya meninggal di kayu salib, saudara. Ini yang mungkin yang terjadi seperti pedang, ya, pedang yang akan menusuk hatimu terasa sakit seperti ditusuk dengan pedang yang tajam. Dan juga ada banyak hati yang disingkapkan, karena lewat pribadi ini tidak ada yang tersembunyi yang tidak disingkapkan oleh Tuhan, saudara. Tidak ada rahasia lagi kalau Tuhan menyingkapkannya, saudara. Lalu kita juga akan, nah, ini juga ada ayat 36 di situ ada Hana, ya. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan dan anak Fanuel dari suku Aser. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dia kawin dan hidup hanya 7 tahun bersama suaminya. Lalu suaminya mati. Ia sekarang menjanda, ayat 37, dan berumur 80 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan ketika itu juga datanglah ia ke situ, ke bait Allah, dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dari saudara, baik Simeon dan Hana ternyata mereka digerakkan pada saat Yesus datang ke bait Allah. Mereka juga datang, saudara, ke bait Allah, digerakkan Roh Kudus. Untuk apa? Untuk menyaksikan anak ini kepada banyak orang yang datang ke bait Allah itu. Karena semua orang, di sini dikatakan semua orang, baik Simeon maupun Hana, mereka berbicara bahwa mereka menantikan keselamatan untuk Yerusalem. Dan kita tahu sebenarnya bahwa bukan saja Yerusalem menantikan keselamatan itu, tetapi seluruh bumi, seluruh dunia ini menantikan keselamatan, saudara. Berbahagialah saudara kalau saya dan saudara sudah di dalam Tuhan. Tetapi mari kita berdoa, saudara,
supaya lebih banyak orang lagi masuk dalam keselamatan yang sudah disediakan Allah di dalam Kristus Yesus, saudara. Karena untuk itulah Dia datang, supaya untuk menyelamatkan orang-orang yang terbelenggu oleh kuasa dosa, oleh kuasa si jahat, oleh kuasa maut, saudara. Jadi bukan saja melepaskan mereka dari belenggu penjajah saat itu sih tidak seberapa dibandingkan dengan itu cuma berlaku seumur hidup mereka dijajah. Tetapi kalau mereka tidak dilepaskan dari kuasa-kuasa ini, maka mereka di dalam penjajahan seumur hidup mereka sampai kekekalan mereka dijajah, saudara, dalam kuasa ini. Tetapi syukur kepada Allah, karena lewat pribadi Yesus kita semua terlepas, terbebas dari kuasa-kuasa ini, dan kita menerima damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kemuliaan bagi Bapa di surga dan damai sejahtera bagi setiap orang yang berkenan kepadanya. Damai sejahtera di bumi bagi setiap orang yang berkenan kepadanya. Saudara, bayangkan kalau Tuhan Yesus tidak datang, saudara, maka damai sejahtera tidak ada di bumi ini. Karena damai sejahtera itu hanya datang dari pribadi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan pada saat ini. Dan kita berdoa. Bapa, terima kasih. Terima kasih buat kami yang sudah dilepaskan dan sudah dibebaskan dari belenggu-belenggu kelaliman, dari belenggu dosa, supaya kami boleh bebas oleh karena kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Bapa buat kelepasan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi, saudara. Haleluya. Amin.